Dan Aul ini sangat meresahkan warga cuy, karena banyak ternak warga yang hilang, eh, banyak ternak warga yang mati mengenaskan gitu dalam keadaan terburai. Assalamualaikum bos, welcome back to Hive. Oke, in this video kita bakalan ngebahas tentang makhluk mitologi. Biasanya makhluk mitologi ini berkaitan dengan bangsa Yunani, oke? Karena banyak banget makhluk mitologi orang Yunani. Tapi ini different karena ini adalah makhluk mitologi Indonesia. Dan so nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya cuy. Ahol. Berbentuk seperti kelelawar raksasa, makhluk satu ini bertempat tinggal di hutan tropis di Pulau Jawa. Dia menghabiskan harinya di dalam gua yang terletak di bawah atau di belakang air terjun. Dia keluar pada malam hari untuk mencari makan ikan-ikan besar yang ada di sungai. Ahol ini palanya berbentuk seperti kera dengan mata yang besar, cakar yang besar, tetapi badannya dipenuhi dengan bulu abu-abu menutupi seluruh tubuhnya. Jika dibentangkan, sayap ahol ini bisa mencapai 3 meter. Wow. Hewan ini pertama kali dilihat oleh Dr. Ernest Bartels pada tahun 1925 saat sedang menjelajah di Gunung Salak. Aul. Manusia serigala biasanya ada di cerita barat atau dongeng-dongeng di barat. Ketika kena rembulan atau bulan purnama, dia ini bakalan berubah menjadi manusia serigala. Tapi ternyata Indonesia juga punya makhluk serigala cuy. Manusia serigala, setengah manusia, setengah serigala. Tapi ini bukan setiap bulan purnama dia berubah, melainkan dia ini dulunya adalah orang sakti, orang yang punya ilmu, bisa menghubungkan kembali bagian tubuhnya yang terputus atau terpotong. So akhirnya dia bersama rekannya itu tes ilmu dia, tapi salahnya dia salah memilih tempat. Dia malah memilih di pinggir jurang. Pada saat itu yang dipotong adalah bagian kepalanya si Aul. Jadi setelah dipotong ternyata palanya ini ngegelundung ke dasar jurang. Jadi nggak bisa ditemukan dan dalam keadaan panik Aul ini menebas kepala serigala yang mungkin ada di situ, menebas kepala serigalanya dan akhirnya dipasangkan di kepalanya. Saking paniknya, masangnya juga pun terbalik. Jadi ya gitu. Jadi kepalanya ngadep belakang sih. Kepalanya ngadep belakang, jadi bukan ngadep depan. Dia Aul ini terkadang berjalan seperti manusia biasa, tapi keseringan berjalan seperti serigala. Dan kalau dia jalan kayak serigala berarti nggak mungkin jalannya gini kan, kayak normal nggak mungkin gitu, karena nggak kelihatan gitu. Mungkin jalannya kayang kali ya. Kalau kayang kelihatan, soalnya kan palanya di belakang gitu. Kalau kayang dia kelihatan, tapi kalau jalannya kayak biasa nggak kelihatan. Udah gitu kalau dia berjalan seperti manusia mungkin jalannya mundur cuy. Kalau dia jalannya maju nggak kelihatan, keselandung nanti. Jadi kayaknya jalannya mundur sih. Dan Aul ini sangat meresahkan warga cuy, karena banyak ternak warga yang hilang, eh, banyak ternak warga yang mati mengenaskan gitu dalam keadaan terburai. Konon katanya Aul ini hanya memakan jeroan kambing. Oke, jadi tadinya manusia, terus itu pakai pala serigala jadi ikutan kayak serigala cuy. Cindaku. Cindaku digambarkan sebagai perwujudan harimau, di mana sosoknya ini adalah manusia biasa yang bisa melakukan perubahan bentuk menjadi harimau. Setengah harimau, setengah manusia. Cindaku ini bisa berjalan layaknya manusia, ya karena separuhnya manusia gitu, separuhnya harimau. Menurut penduduk setempat, Cindaku ini adalah ilmu batin yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Kerinci. Konon katanya yang bisa melakukan perubahan wujud menjadi cindaku hanyalah masyarakat murni Kerinci, bukan campuran. Jadi benar-benar murni orang Kerinci dan yang hanya memiliki kemampuan spiritual. Mereka hanya bisa berubah di tanah kelahirannya sendiri saat dadanya menyentuh tanah. Bagi warga setempat, ini bukanlah ilmu hitam, melainkan ilmu yang diwariskan untuk menjaga batasan manusia dan harimau. Ebu Gogo. Ebu Gogo adalah makhluk mitologis asal Flores, Nusa Tenggara Timur, berbentuk layaknya seorang peri dengan tinggi 1 meter.
Menurut cerita warga setempat, makhluk ini berjalan layaknya seperti manusia biasa, berjalan dengan dua kaki dan bisa lari dengan sangat cepatnya. Mereka memiliki hidung yang besar, muka yang lebar, mulut yang besar, telinga yang menjulur, dan tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Selain sering berbisik dalam bahasa mereka sendiri, warga setempat juga cerita kalau Ebu Gogo ini bisa menirukan apa yang mereka katakan. Nama Ebu dalam bahasa Flores artinya nenek, sedangkan Gogo adalah pemakan segalanya. So, jadi Ebu Gogo adalah nenek pemakan segalanya. Oke, jadi dia berbentuk layaknya peri, tingginya 1 meter, berjalan seperti manusia. Kita lihat memang mirip manusia cuy. Memang mirip manusia, cuma tingginya cuma 1 meter. Udah gitu hidungnya lebar pendek, mukanya lebar, mulutnya lebar, telinganya menjulur, dan badannya dipenuhi bulu. Dan mereka ini bisa lari sangat cepat cuy. So, itu dia tadi beberapa makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Bentuknya memang unik-unik dan mempunyai kemampuan yang unik juga cuy. So, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike. Makasih udah nonton and see you.